pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian? Puji Tuhan, kabarnya semua dalam keadaan sehat ya. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Meskipun kita beribadah masih secara online, belum bisa pergi ke gereja untuk ibadah sekolah minggu, tapi adik-adik tetap bersemangat untuk bisa ikut ibadah hari ini. Kakak bersukacita karena kalian anak-anak yang luar biasa. Nah, sebelum kita akan beribadah, kita akan bersama-sama berdoa. Ayo, kita lipat tangan, tutup mata, dan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur hari ini Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul untuk beribadah sekolah minggu secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar ibadah ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Biarlah kami dapat memuliakan nama Tuhan dan kami dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, kalian masih ingat lagu K-A-S-I-H? Nah, lagu kasih. Ayo kita nyanyi lagu ini ya. Semua bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Jangan lupa nyanyinya pakai gerakan. Semangat semua ya. Seperti lagu pujiannya tadi bilang, KASIH, kasih itu sabar, tidak pernah marah, sayang kepada teman seperti kasihnya Tuhan Yesus. Hari ini kita juga akan belajar tentang hal ini, yaitu bagaimana mengasihi musuh.
Apa itu musuh? Nah, kita akan lihat dulu videonya. Setelah melihat videonya, kita akan belajar bersama-sama lebih lanjut tentang mengasihi musuh. Siapkan hatimu, lihat videonya. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Dan. Haha, nggak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana keadaan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Nggak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo. Dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai Botak. Malah kadang aku dipanggil. Hai Tuyul. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba aduh. Resik banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Duh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah ini, Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah lihat videonya? Bagus kan videonya?
Dari video itu kita belajar tentang siapa tadi? Ada Budi. Budi ini yang sering dibully, dia sering dinakali sama teman-temannya. Nah, adik-adik, pernahkah kalian mengalami hal yang sama? Kalian mungkin dinakalin, mungkin diusilin, atau mungkin ada teman-temanmu yang berbuat kurang baik atau tidak baik kepada kalian. Atau mungkin kalian melihat ada teman lain yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Budi. Nah, itu berarti sama seperti Budi yang ternyata ada teman-temannya yang memusuhi. Jadi musuh itu adalah orang yang tidak kompak dengan kita, yang berlawanan dengan kita. Namanya musuh berarti berlawanan. Tidak kompak, tidak baik, tidak sepakat. Kalau bermusuhan atau musuh, lawan katanya adalah berteman. Kalau kita berteman, berarti akan saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menyayangi, mendukung, begitu ya. Nah, lawannya tidak berteman atau tidak berkawan, tadi bermusuhan atau berlawanan. Nah, Budi tadi ternyata berlawanan atau bermusuhan dengan temennya Edo. Kita bisa mengalami hal ini atau melihat orang lain mengalami hal ini. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membalas? Kalau dicubit, balas mencubit. Kalau dipukul, balas memukul. Wah, tidak boleh ya adik-adik ya. Tidak boleh. Kalau kita belajar hari ini, tadi dari Dani, kita belajar dari video tadi, kita belajar satu hal, bahwa anak-anak Tuhan harus melakukan yang sebaliknya, tidak boleh membalas. Yuk, sekarang kita buka Alkitabnya dulu dalam Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu. Wah, gimana caranya mengasihi musuh? Nah, gimana caranya mengasihi musuh? 1. Dengan berbuat baik. Caranya gimana berbuat baik? Berarti melakukan sesuatu yang menunjukkan kasih kepada mereka. Memperhatikan, memberikan senyum yang ramah, menyapa, tidak membalas. Karena Tuhan bilang dalam Roma 12 ayat 17, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau teman kita nakalin, kita balas nakalin, berarti kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus bilang gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Susah ya? Kita harus berusaha adik-adik, meskipun itu susah dilakukan. Kalau ketemu, jangan melengos. Kalau ketemu, kasih aja senyum. Kalau ketemu, tetap disapa temennya. Kalau dinakalin, hindarin. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita mengasihi dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, yang gak baik sama kita. Biar apa? Supaya teman-teman kita yang kurang baik dan atau memusuhi kita tahu bahwa di dalam kita ada kasihnya Tuhan. Karena kita punya kasihnya Tuhan, kita bisa mengasihi mereka. Kita tidak membalas kejahatan atau permusuhan mereka. Dengan cara itu, teman-teman kita tadi akan melihat Tuhan Yesus di dalam diri kita. Yang lainnya, supaya kita bisa melakukan hukum kasih yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kalian pernah membenci dirimu sendiri? Atau memusuhi dirimu sendiri? Gak pernah kan? Nah, Tuhan juga ingin kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Tidak memusuhi dan tidak membenci mereka, tapi mengasihi, berbuat baik, mendoakan, dan mendukung mereka. Karena teman-teman yang membencimu, yang memusuhimu, sebenarnya mereka membutuhkan kasih sayang dan perhatianmu. Jadi, berikan lebih banyak kasih sayang dan perhatian, supaya mereka menjadi lembut hati dan tahu bahwa kamu adalah anaknya Tuhan. Ada kasih Yesus di dalam hatimu yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang tidak membalas rasa benci mereka dengan rasa benci, melainkan
dengan kasih yang dari Tuhan. Jadi adik-adik, siapa yang mau melakukan firman ini? Siapa yang mau belajar mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang membencimu dan berbuat baik pada mereka? Coba angkat tangannya. Wah, luar biasa, semua angkat tangan ya. Berarti semuanya ingin melakukan hal yang baik. Habis ini gak ada lagi musuh-musuhan, gak ada lagi perlawanan, gak ada lagi permusuhan. Semua akan jadi teman. Anak-anak memang luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan. Ayo sekarang semua bangkit berdiri untuk menghafalkan ayat minggu ini. Ayo sama-sama kita hafalkan. 1 Petrus 2 ayat 17b. Kasihilah saudara-saudaramu. Sekali lagi, 1 Petrus 2 ayat 17b. Kasihilah saudara-saudaramu. Nah, dihafalkan ya. Jangan lupa bagi anak-anak harus belajar menghafalkan ayat. Sekarang kita semua sama-sama akan berdoa. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu secara online yang sudah kami jalani hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, agar kami dapat belajar mengasihi tidak hanya kepada orang-orang yang mengasihi dan memperhatikan serta berbuat baik kepada kami, tapi terlebih kami juga dapat belajar untuk mengasihi orang-orang yang tidak baik atau bahkan bersikap memusuhi kami, supaya mereka dapat melihat bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam diri kami. Dan dengan cara itu kami dapat menjadi kesaksian bahwa kami adalah anak-anaknya Tuhan, dan bahwa Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu menjadi pelaku kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang minggu ke depan, baik kami semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, Bapak Ibu Gembala. Bahkan Kau memberikan kami semua perlindungan Tuhan, supaya kami diberi kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah ada di penghujung acara ibadah sekolah minggu secara online hari ini. Jangan lupa, besok minggu depan adalah minggu spesial. Apa itu? Jadi acara sekolah minggu kita minggu depan itu spesial. Ada puji-pujian yang spesial, acaranya juga spesial. Jadi adik-adik jangan lupa, tidak boleh absen. Semua harus ikut sekolah minggu. Ajak teman-temanmu, ajak adikmu, ajak kakakmu. Bahkan mungkin sahabat-sahabatmu bisa diajak semua untuk sama-sama lihat sekolah minggu online minggu depan. Jangan lupa ya, acaranya spesial, jadi tidak boleh dilewatkan. Oke, terus semangat di dalam Tuhan dan jangan lupa jaga kesehatan karena coronanya masih ada. Kita bertemu lagi minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati kalian. Dadah.